Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana kita telah sampai pada pembahasan yaitu tentang hadis nomor berapa? 24. Yaitu hadis yang panjang dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih annahu qala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Maka di sini kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah hadis qudsi. Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang dinisbatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan qala Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Atau seperti yang disebutkan di hadis ini yang disebutkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu fi ma yarwihi an rabbih. Ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Rabb-Nya. Jadi ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang seperti ini disebut sebagai hadis qudsi. Bedanya hadis qudsi dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain terletak pada bahwa kalau hadis yang lain, hadis nabawi, maka itu adalah maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wahyu. Ya, karena itu wahyu. Akan tetapi lafaznya itu adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi, maka maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu juga wahyu. Dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafadznya dan maknanya itu berarti semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tidak tepat pendapat ulama yang berpendapat bahwa hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan hadis-hadis yang lain. Ini tidak tepat. Ya, pendapat ini nanti sesuai dengan akidahnya Asy'ariyah. Ya, atau bisa digunakan sebagai yakni penguat terhadap pendapatnya Asy'ariyah, pendapatnya Maturidiyah, pendapatnya Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwa yakni Al-Qur'an itu adalah kalamun nafsi, kata mereka, kata Asy'ariyah. Al-Quran adalah kalamun nafsi. Kalam yang itu ada, kalau kalamun nafsi di manusia itu maksudnya perkataan yang ada di benak, yang tidak diucapkan dengan lisan gitu, tapi ada di benak masing-masing orang. Itu kalamun nafsi. Nah, mereka kemudian membayangkan bagaimana dengan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengatakan bahwa itu adalah kalamun nafsi juga,
kalamun nafsi juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan makna tersebut jadi kalamun nafsi. Jadi kalamullah itu adalah makna yang mereka sebut kalamun nafsi. Makna ini kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat Jibril. Kemudian ketika malaikat Jibril mengucapkannya, maka itu ucapan malaikat Jibril itu bukan kalamullah, akan tapi menukil tentang kalam Allah. Adapun kalam Allah sendiri itu adalah sebuah makna ya yang itu ada yakni merupakan kalamun nafsi. Ini kata Asy'ariyah. Akidahnya susah. Ya, karena tidak sesuai fitrah. Karena tidak sesuai dengan dalil juga. Ketika diberikan makna tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka yang diucapkan itu bukan kalam Allah, akan tapi ibarah atau hikayah menukil tentang kalam Allah. Jadi yang kita dengar ketika ada orang membaca Al-Qur'an, yang kita dengar tersebut itu bukan kalam Allah, akan tapi kata mereka ya, akan tapi itu adalah ibarah atau hikayah nukilan dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman Asy'ariyah. Adapun pemahaman Ahlussunnah mudah. Apa yang didengar tersebut ini firman siapa? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Ya. Jadi al-kalam kalamul bari was sautul qari. Yang mengucapkannya pada saat yang kita dengar, suara siapa yang kita dengar? Suara qari, suara imam, suara yang membaca Al-Quran tersebut. Akan tapi kalamnya, kalam siapa? Kalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah, akidah Ahlussunnah mudah. Betul? Akidah Ahlussunnah mudah. Ya, jadi seperti misalkan ketika Anda mengatakan kepada antum, innamal a'malu binniyat. Baik. Ini perkataan siapa? Perkataan siapa? Perkataan Anda? Perkataan Nabi Muhammad SAW. Kenapa antum langsung mengatakan ini perkataan Nabi Muhammad SAW? Karena antum sudah mengetahui ini perkataan hadis yang masyhur, antum tahu siapa yang pertama kali mengucapkannya. Betul tidak? Tidak boleh perkataan tersebut dinisbatkan kepada ana. Betul? Nisbatkan kepada yang mengucapkannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka demikian gambarannya, mudah sekali. Akidah Ahlussunnah mudah. Nah, jadi pendapat yang tepat adalah hadis qudsi, maknanya dan lafadznya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Dzar mengatakan dalam hadis ini, fi ma yarwihi an rabbih, dalam apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya meriwayatkan, hukum asalnya adalah meriwayatkan secara makna dan secara lafaz. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hukum asalnya adalah lafadznya, tidak hanya maknanya, tapi lafadznya juga Nabi Muhammad SAW mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya. Jadi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat redaksinya, ya ibadi, wahai para hambaku. Jadi ini bukan dari Nabi Muhammad SAW, yakni perkataan ini, makanya menggunakan lafaz ya ibadi, wahai para hambaku. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi itu perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis yang lain, hadis nabawi yang lain. Adapun perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an, berarti apa? Kalau Al-Qur'an gimana? Maknanya dari siapa? Dari Nabi? Dari malaikat Jibril? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an juga lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Perbedaannya ada beberapa. Misalkan supaya kita ringkas saja ya. Karena hadis kita panjang dan waktu sangat singkat, kecuali antum sampai jam 9 malam misalkan ya. Antum saja, anda tidak. Jadi hadis qudsi itu kita tidak tilawah dengan hadis qudsi. La yuta'abbad bi tilawatihi. Kita tidak melaksanakan amalan ibadah dengan cara bertilawah membaca hadis qudsi. Tapi kalau dari sisi menuntut ilmu, iya, kita menuntut ilmu, membaca hadis qudsi dalam rangka menuntut ilmu, na'am, ini ibadah. Tapi membaca hadis qudsi dalam rangka tilawah, enggak ada amalan ibadah khusus. Tidak disyariatkan. Ya, tilawah itu hanya terhadap Al-Qur'anul Karim, tilawatul Qur'an. Sehingga apa? Tidak boleh kita membaca setelah surah Al-Fatihah ketika sholat, membaca hadis qudsi. Enggak boleh. Harus membaca surat
pendek dari Al-Quran atau ayat dari Al-Quran. Ya, maka ini di antara perbedaannya. Perbedaan yang lain adalah bahwa tantangan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dan musyrik yang meragukan kebenaran Al-Quran itu hanya berlaku di Al-Quran, tidak untuk hadits qudsi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Ya, kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, yakni Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah satu surat. Fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka datangkanlah satu surat yang semisalnya, sertakan penolong-penolong kamu selain Allah Subhanahu wa taala kalau engkau termasuk orang yang benar. Maka ini menunjukkan bahwa yang namanya Al-Quran itu memiliki mukjizat, yaitu tidak bisa ditiru, tidak bisa dibuat yang serupa. Jadi ini untuk Al-Quran. Adapun hadits qudsi tidak. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Maka di sini kita lihat, kita baca bahwa kita mengetahui dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Maka ini menurut akidah Ahlussunnah, ya, sami'na wa ta'na, kita dengar dan kita taat. Kami dengar dan kami taat. Ketika kita membaca di dalil bahwa Allah mengharamkan sesuatu kepada Allah sendiri, khalas, sami'na wa ta'na. Tidak seperti orang-orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam, orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, masa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu untuk dirinya sendiri? Masa ada sesuatu yang haram untuk Allah? Dengan kata lain, mereka berpikir demikian. Maka kita katakan, apakah antum tidak bisa membaca hadis ini? Ya, ini haramtu zulma ala nafsi. Ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih. Siapa yang mengharamkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Melakukan perbuatan yang Allah kehendaki tentunya sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Yani ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat yakni Maha Adil. Keadilan Allah itu sempurna. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Oleh karena itu aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka di sini kita mengambil kesimpulan bahwa yang namanya sifat Allah itu pasti memberikan pengaruh kepada makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang kita pelajari di Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki ilmu yang sempurna, hikmah yang sempurna, penglihatan yang sempurna, pendengaran yang sempurna, ini harus kita tadabburi. Ini ada efeknya kepada kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Harus kita yakni tadabburi athar atau pengaruh atau konsekuensi dari setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, terhadap kita. Jadi ini salah satu isyarat ketika Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, Allah kemudian juga mengharamkan kezaliman di antara para hambanya. Ya, jadi ada pengaruh antara sifat Allah dengan syariat yang Allah tetapkan untuk hambanya. Dengan yakni ada pengaruh langsung dengan kehidupan hambanya. Jadi wajib bagi kita untuk yakni mempelajari nama dan sifat Allah, kemudian mentadabburi apa konsekuensinya kepada kehidupan kita. Ini diantara buah dari mempelajari tauhid asma wa sifat. Baik, jadi kita ambil pelajaran dari kalimat pertama ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu untuk dirinya sendiri, demikian pula Allah mewajibkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Jadi di hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ini hadis nabawi bukan hadis qudsi, bahwa haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahwa hak Allah terhadap para hambanya, hak Allah terhadap para hambanya berarti kewajiban hamba kepada Allah
yaitu beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ini kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba kepada Allah, hak hamba atas Allah, yang ini berarti Pak, kewajiban Allah kepada hambanya. Kewajiban Allah kepada hambanya. Yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Maka di sini berarti apa? Itu adalah sesuatu yang Allah wajibkan untuk dirinya sendiri. Khalas, sami'na wa ta'na. Tidak perlu, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti orang yang menyimpang yang kemudian mempertanyakan, masa ada sesuatu yang wajib bagi Allah? Masa ada sesuatu yang haram bagi Allah? Kita katakan, silakan baca dalilnya. Ya, baca dalil-dalil, sami'na wa ta'na, dan kita katakan itu tidak ada masalah. Siapa yang mewajibkan hal tersebut kepada Allah? Allah sendiri. Siapa yang mengharamkan sesuatu tersebut kepada Allah? Allah sendiri. Tidak ada selain Allah yang bisa mewajibkan atau mengharamkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mewajibkan itu, Allah sendiri yang mengharamkan itu untuk dirinya sendiri, dan sami'na wa ta'na, dan itu atas hikmah dan yakni kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dal illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai para hambaku, seluruh dari kalian itu menyimpang, kecuali yang aku berikan petunjuk, yang aku berikan hidayah, fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian, berikan petunjuk kepada kalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap dari manusia itu menyimpang kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan petunjuk itu kepada orang yang memang memilih jalan petunjuk tersebut, yang memilih jalan as-siratal mustaqim tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki, tetapi dilihat siapakah yang memang berhak untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Siapakah yang memilih jalan kebaikan dan jalan ketaatan kepada Allah? Siapakah yang memilih jalan durhaka dan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah? Setiap dari para hamba Allah ini tidak diciptakan oleh Allah dengan sifat yang sama. Tidak diciptakan dengan hati yang sama. Akan tapi ada orang yang tunduk kepada Allah, ada orang yang hanif hatinya, akan tapi ada orang yang durhaka kepada Allah dan orang yang kotor hatinya. Jadi merupakan keadilan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian Allah memberikan hidayah hanya kepada orang yang mau untuk mentaati Allah, mau untuk melakukan, yakni memilih jalan kebaikan, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang memang tidak mau untuk melakukan ketundukan kepada Allah, memang tidak mau untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah, tapi justru malah berbuat kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada seseorang yang berkata, bukankah Allah maha mampu kalau misalkan Allah berikan hidayah kepada semua orang? Mengapa Allah tidak memberikan hidayah kepada semua orang? Kan kasihan. Betul tidak? Ini perkataan mereka. Kan kasihan kalau misalkan ada seseorang yang kemudian tidak diberikan hidayah oleh Allah, jadinya masuk neraka. Maka kita katakan, ya justru inilah poinnya, inilah negeri ujian. Dunia adalah tempat di mana kita diuji. Ya, merupakan sesuatu yang tidak adil kalau kemudian ternyata setiap manusia berbeda-beda dalam masalah ketaatan, mana yang taat, mana yang kufur, mana yang beriman, mentauhidkan Allah, dan mana yang syirik kepada Allah, kemudian ternyata Allah samakan semua, Allah berikan hidayah kepada semuanya. Ini tidak sesuai dengan hikmah. Justru yang merupakan hikmah dan keadilan adalah kalau memang sifatnya berbeda, maka balasannya berbeda. Ini namanya adil. Ya, jadi kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan itu tergantung kepada apakah orang tersebut itu berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut atau tidak. Baik. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum ja'i. Wahai para hambaku, sesungguhnya seluruh dari kalian itu lapar. Ya, illa man at'amtu, kecuali yang aku berikan makanan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum ar, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian, seluruh dari kalian itu telanjang, tidak memiliki pakaian. Illa man kasautuh, kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya.
fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu maha kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hambanya, justru hambanya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan makanan, bahkan pakaian, bahkan seluruh apa yang kita miliki, dari harta, dari kesehatan, dari badan kita sendiri, bahkan ya, mata kita, hidung kita, kepala kita, akal kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh nikmat yang diterima oleh makhluk itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang kafir, orang yang beriman kepada Allah, baik itu makhluk hidup, benda mati, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan makhluknya sama sekali, akan tapi justru sebaliknya makhluknya yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita diwajibkan untuk mencari atau melakukan usaha, melakukan ikhtiar, yakni mencari sebab sehingga kita mendapatkan makanan tersebut, sehingga kita bisa membeli pakaian tersebut. Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan sunnatullah di alam semesta ini. Menetapkan sunnatullah, ada hubungan sebab akibat. Kalau kita mau mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, berusaha. Cari sebabnya. Ya, yakni bekerja. Ya, mencari nafkah. Kalau kita mau punya pakaian, kalau kita mau punya kendaraan, kalau kita mau punya rumah, kalau kita mau punya apa yang kita memiliki dari harta kita tersebut, nah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk yakni berusaha menggapai sebabnya, sembari hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya yang memberikan itu semua adalah Allah. Nah, Allah perintahkan kita untuk berusaha, ya, tetapi kemudian pada akhirnya siapakah yang memberikan hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa ada orang yang sudah berusaha sangat keras melebihi yang lain, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Atau sebaliknya, tidak ada usaha sama sekali, akan tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau usahanya sedikit, tapi Allah lancarkan rezekinya. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contoh yang ekstrim dalam masalah ini adalah Maryam alaihissalam. Tidak melakukan apa-apa, akan tapi diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Tidak melakukan apa-apa, diberikan anak. Masya Allah. Betul? Nah, ini adalah pengecualian. Akan tapi selain itu, maka tetap harus menggapai sebabnya. Jadi nggak boleh berhujjah dengan kisah Maryam bagi para jomblo ini. Anda pengen punya anak, Ustaz, tapi Anda nggak mau nikah. Anda punya salafnya, yaitu Maryam alaihissalam. Tapi Anda nggak seperti Maryam ya. Jadi tidak boleh berhujjah dengan kisah tersebut. Baik. Maka di sini kita teringat terhadap suatu tema. Jadi mungkin hadis ini tidak bisa kita bahas seluruhnya. Ini sudah azan ya. Tidak bisa kita bahas seluruhnya di pertemuan ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi Anda mau menutup dengan satu faedah ringkas, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau ada orang yang bertanya, mengapa Allah menciptakan jin dan manusia, kemudian Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah? Mengapa? Apakah Allah membutuhkan ibadah mereka? Ini banyak pertanyaan ini banyak diucapkan oleh orang-orang orientalis, misalkan orang-orang liberal atau orang orientalis, orang kafir yang belajar Islam, bukan dalam rangka untuk mempelajari Islam, mengimaninya, akan tapi dalam rangka untuk mencari kesalahan Islam. Maka mereka menyodorkan pertanyaan tersebut. Kita katakan, antum kalau baca Al-Quran jangan setengah-setengah. Ya, ini sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di ayat setelahnya. Ya, ma uridu minhum min rizqi wa ma yuridu ayyut'imun. Wa ma uridu ayyut'imun. Ya, ma uridu minkum min rizqi. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Oma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberikan makanan kepadaku. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan makhluk untuk beribadah kepada Allah itu bukan dalam rangka karena Allah membutuhkan ibadah makhluk, bukan dalam rangka karena Allah menginginkan atau membutuhkan, memerlukan ibadah makhluk, akan tapi justru itu adalah kebutuhan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini adalah karena
maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui, Allah yang menciptakan, maka Allah yang paling mengetahui kondisi dari makhluk tersebut. Allah mengetahui bahwa kunci kebahagiaan dari makhluk adalah ketika dia beribadah kepada Allah. Allah mengetahui bahwa kunci tenangnya hati seorang manusia itu adalah ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang? Allah mengetahui yakni bagaimana supaya makhluk tersebut, supaya manusia tersebut, manusia dan jin itu bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, yaitu dengan beribadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa Allah kemudian perintahkan hal tersebut sebagai ibadah. Yani ini kebutuhan makhluk, justru ini adalah kebutuhan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus bersyukur Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah kunci supaya kita bahagia. Dan ini jangan diremehkan. Berapa banyak orang, kita lihat orang kafir, mereka menginginkan kebahagiaan, betul tidak? Tetapi tidak diberikan taufik, mereka tidak menemukan jalan kebahagiaan tersebut. Betul? Mereka justru mereka merasa bahwa jalan kebahagiaan itu ada di dunia. Mencari harta dunia sebanyak-banyaknya, mencari jabatan setinggi-tingginya, mencari ketenaran seluas-luasnya. Akan tapi kita lihat, ya ternyata mereka tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki di situ. Mereka tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki. Itu cuma kebahagiaan semu. Ya, dengan kata lain, kita lihat contoh bukti bahwa itu adalah kebahagiaan semu. Tidak peduli seberapa kaya antum. Antum kalau sudah kaya di level itu 3 bulan saja, jangankan 3 bulan ya, bosan, merasa masih kurang. Betul tidak? Merasa masih kurang. Merasa masih kurang. Antum memiliki istri secantik apapun, ini nikmat dunia. Istri secantik apapun, tapi kalau sudah berapa lama akan terasa biasa saja. Betul? Makanan, antum makan pertama kali, mungkin dalam kondisi lapar, merasa makanan itu enak sekali, betul tidak? Tapi 1 suap, 2 suap, 10 suap, 20 suap, merasa biasa saja, betul tidak? Betul. Ini bahkan diteorikan di prinsip ekonomi, ada yang tahu nama. Ala kulli hal, itu sifat dari yang di dunia ini. Kalau sudah terbiasa, halas, berkurang kenikmatannya. Betul? Ini kebahagiaan semua. Kebahagiaan yang hakiki itu hanya ketika seseorang beribadah kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah itu bukan karena Allah butuh kita, akan tapi justru itu adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita lihat di hadis ini semakin memperjelas bahwa makhluk butuh kepada Allah. Makhluk butuh hidayah dari Allah. Makhluk butuh makanan, rizki, pakaian, dan seluruh apa yang kita miliki butuh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hanya boleh meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya untuk mendapatkan harta dunia tersebut, tapi untuk mendapatkan yang lebih dahsyat kebahagiaannya daripada sekedar harta dunia tersebut, yaitu ridha dari Allah, kemudian nanti wajah Allah, kemudian surga dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya di akhirat kelak. Maka insya Allah kita nanti lanjutkan ya lanjutan dari hadis ini insya Allah di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin azan terlebih dahulu, setelah itu kita tanya jawab sebentar saja.